Kemudian untuk pengawasan mutu produk antar dan produk perubahan, maka pengawasan dalam proses dilakukan dengan mengambil sampel, ya, pengambilan sampel, kemudian produk yang telah lama tersimpan, itu harus dilakukan uji ulang terhadap spesifikasi bila akan diproses lebih lanjut. Misalnya pengolahan ulang sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Jadi misalnya udah lama kesimpan, udah stop produksinya, tapi mau digunakan, tetap harus dilakukan uji ulang. Gitu. Produk yang tidak memenuhi spesifikasi harus dilakukan investigasi, kemudian analisis, baru diketahui ya penyebabnya apa. Ya, kemudian produk yang akan diproses itu harus diberi penandaan, ditempatkan di area karantina sampai dapat persetujuan dari pengawasan mutu ya apabila diluruskan atau ditolak. Nah, kemudian untuk produk yang ditolak harus diberi tanda ditolak dan juga diawasi dilakukan pemusnahan ya, atau dipisah yang jelas ya dengan produk jadi. Kemudian untuk produk jadi, ya setiap batch produk itu harus dilakukan pengujian sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan ya. Batch produk yang tidak memenuhi spesifikasi produk jadi ditetapkan itu harus diberi penandaan ditolak. Kemudian produk yang akan diproses ulang itu harus diberi penandaan dan ditempatkan di area karantina sampai mendapatkan persetujuan dari bagian pengawasan mutu. Selanjutnya, produk hasil proses ulang itu harus memenuhi semua spesifikasi yang ditetapkan dan dilakukan uji tambahan. Misalnya, uji stabilitas maupun diluluskan untuk didistribusikan. Ya, karena kan kita nggak bisa kontrol ya ketika dia sudah didistribusikan. Makanya harus dicek nih untuk stabilitasnya. Kemudian pengawasan selama pengolahan ya, caranya sama pengambilan sampel, kemudian dilakukan pemeriksaan, diuji, kemudian dilihat ya bagaimana proses pengolahannya. Oke. Kemudian untuk pengawasan selama pengemasan, jadi hanya produk ruahan ya yang sudah memenuhi persyaratan yang diperbolehkan untuk dapat dikemas ya. Kemudian pemeriksaan dan pengujian selama pengemasan itu dilakukan secara periodik ya, serta diambil sampelnya ya di bagian awal, tengah, dan akhir pengemasan ya, jadi sampling. Produk akhir yang sudah dikemas dikarantina sampai diluluskan oleh bagian pengawasan mutu. Kemudian bagaimana pengujian ulang bahan atau produk yang telah disetujui ya. Jadi setiap bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi tetapkan batas waktu penyimpanannya yang sesuai. Baru setelah melewati batas waktu penyimpanan, bahan atau produk tersebut harus diuji ulang. Ya, tadi saya sebutkan. Jadi kalau sudah masa penyimpanan yang lama, maka harus diuji ulang gitu. Bahan atau produk yang mengalami kondisi penyimpanan tidak sesuai persyaratan itu wajib diuji ulang sebelum digunakan. Nah, kemudian ada sampel pertinggal. Untuk apa? Jadi untuk cek ya stabilitas produknya bagaimana. Sebagai rujukan misalnya ada keluhan pelanggan. Sampel pertinggal khusus untuk bahan baku diberi identitas kemudian disimpan di wadah tertutup rapat ya. Kemudian disimpannya itu paling sedikit selama 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa batch produk jadi yang terakhir menggunakan bahan baku tersebut. Kemudian sampel pertinggal produk jadi dalam bentuk kemasan seperti yang dipasarkan itu mewakili setiap batch yang disimpan ya. Jadi satu batch itu satu kali sampling gitu. Tidak satu batch mewakili semua sampling gitu. Sama, jadi paling sedikit 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa itu masih disimpan gitu. Jumlah sampel pertinggal sekurang-kurangnya 2 kali dari jumlah yang dibutuhkan untuk pengujian lengkapnya gitu. Jadi ditentukan gitu ya berapa yang akan ditinggal untuk memantau dari stabilitas produknya. Kemudian untuk program pengujian stabilitas ya harus memperhatikan nomor batch ya untuk batch yang berbeda, jumlah sampelnya, jadwal pengujiannya, kondisi penyimpanannya, ya metode pengujian yang digunakan harus spesifik, bermakna, dan dapat diandalkan. Kemudian kelengkapan produk yang akan diuji jadi harus berukuran minimal dalam kemasan primer yang sama dengan kemasan yang akan dipasarkan. Untuk menguji stabilitasnya, ya berarti produk baru umumnya dilakukan pada batch percobaan dengan menggunakan uji stabilitas dipercepat. Ya, jadi ada beberapa suhu ya, dan pada suhu kamar. Mengganti atau menambah kemasan primer yang berbeda bahan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian adanya perubahan formula, ya metode pengolahan dan produsen bahan baku ya dilakukan uji stabilitas. Batch yang tidak diluluskan yaitu batch yang melalui proses ulang. Nah, ini juga syarat ya yang harus dilakukan pengujian stabilitas produk. Oke.
Kemudian bagaimana dengan produk kembalian ya? Produk kembalian diidentifikasi ya, kemudian disimpan di tempat terpisah, di mana produk kembalian yang masih memenuhi spesifikasi boleh dipindahkan statusnya menjadi produk jadi yang diluluskan. Nah, dikasih nomor batch yang baru kalau masih memenuhi spesifikasi. Kalau misalnya nggak sesuai, berarti ditolak. Nah, sudah ditolak berarti harus dimusnahkan. Dicatat ya, ada nama produknya, bentuk sediaan gitu ya, nomor batch, alasan pengembaliannya apa, jumlah yang dikembalikan, tanggal perbaikan, kalau misalnya diperbaiki, kemudian kalau ditolak berarti dimusnahkan tanggal pemusnahannya, tanggal berapa, dan juga metode pemusnahannya seperti apa. Kemudian adanya dokumentasi, ya jadi semuanya didokumentasikan ya, meliputi riwayat setiap batch, mulai dari bahan awal sampai produk jadi. Gitu. Kemudian ada spesifikasi ya, jadi spesifikasi ini merupakan pemberian suatu bahan ya, daftar pengujian, mengacu pada prosedur analitiknya bagaimana, kemudian kriteria penerimaan yang sesuai, misalnya ada batas numeriknya, ada rentangnya, atau kriteria lain untuk pengujian gitu. Jadi harapannya spesifikasi ini menjadi syarat agar bahan atau produk tersebut bisa diterima gitu, memastikan keamanan ataupun khasiatnya. Nah, di sini karakteristik yang dipersyaratkan untuk bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk perubahan, produk jadi, beserta parameter dan prosedur ujian dipersyaratkan untuk mengevaluasi bahan atau produk tersebut ya. Jadi jelas identitas spesifiknya. Semua spesifikasi itu harus mendapatkan persetujuan ya juga dari kepala bagian pengawasan mutu. Oke, kemudian ada dokumen produksi, ada dokumen induk. Di sini terdiri dari nama produk ya, kemudian kode atau nomor produk, bahan pengemasnya, ya, yang diperlukan, kondisi penyimpanannya seperti apa, daftar bahan baku yang digunakan, baik yang tetap atau yang telah diubah misalnya, kemudian ada daftar peralatannya, pengawasan selama prosesnya gitu ya. Misalnya ada batasannya, ada proses pengolahannya, ataupun ada pengemasannya. Kemudian catatan pembuatan batch ya, jelas tadi nama produknya ya, kemudian formulanya apa saja, proses pembuatannya, nomor batch-nya, tanggal mulai pengolahan, kemudian selesainya kapan, gitu, pengemasannya kapan, kemudian identifikasi peralatannya, lokasinya, catatan pembersihannya, gitu ya, catatan pengemasan, pengambilan sampel, nah itu semuanya dalam catatan pembuatan batch. Kalau pengawasan mutu apa? Ya, terdiri dari tanggal pengujiannya ya, kemudian ada identifikasi bahan baku, nama pemasoknya siapa gitu ya, tanggal penerimaannya, nomor batch asli dari bahan bakunya, kalau misalnya ada, nomor batch produknya, kemudian nomor pemeriksaan mutunya, jumlah produknya berapa ya, kemudian produk yang diterima, produk jadi yang diterima, tanggal pengambilan sampelnya kapan ya, dan juga hasil pemeriksaan mutu. Nah, jadi ada beberapa dokumen itu yang digunakan ya dalam proses produksi. Kemudian ada audit. Ya, ini biasanya memastikan mutu ya. Nah, kalau di sini ada audit internal, terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari sistem mutu, tujuannya untuk meningkatkan sistem mutunya. Audit internal artinya digunakan untuk menilai semua aspek yang berhubungan dengan pengendalian mutu produk. Ya, apakah sesuai dengan persyaratan CPKB. Jadi bisa diketahui ya bagaimana kurangnya atau kelebihannya. Kemudian audit internal biasanya dilakukan oleh tim internal perusahaan ya, uh, minimal 3 orang, udah melalui pelatihan ya, kemudian ditunjuk oleh auditor profesional yang ditunjuk oleh perusahaan. Oke, penyimpanan ya, ada beberapa ya, di sini ada bahan baku, pengemas, antara, atau ruahan, dan juga produk jadi. Jadi masing-masing ya berbeda-beda. Jadi untuk bahan yang sudah terbakar ataupun untuk aerosol ya, ada berupa gas ya. Kemudian ada bahan pengemas juga dipisahkan ya. Dan antara ruahan ya, yang misalnya ada yang lulus atau ditolak juga nggak boleh tercampur baur ya. Untuk produk jadi juga misalnya ada yang dikarantina statusnya, ada yang diluluskan, ditolak, dikembalikan, itu juga harus dipisah dan juga disesuaikan dengan kondisi penyimpanan. Oke. Kemudian penanganan dan pengawasan persediaan ya, penerimaan produk ya dapat diterima apabila dokumen itu harus diperiksa, dilakukan verifikasi fisik apakah sesuai ya dengan deskripsi pada label, jenis dan jumlahnya. Kemudian bahan atau produk yang dikirim ya dilakukan pemeriksaan dengan teliti ya. Misalnya apabila terjadi kemungkinan ada rusak atau cacat. Kemudian selama pengawasan, maka semua aktivitas penerimaan ya, kemudian pengeluaran bahan atau produk itu harus dicatat, disimpan
kemudian pengeluaran bahan atau produk itu harus mengikuti prinsip first in first out ya. Yang masuk duluan itu yang dikeluarkan, atau first expired yang pada duluan itu yang harus digunakan. Kontrak produksi, misalnya ada pihak ketiga, jadi ada kerjasama ya untuk memproduksi suatu kosmetik berdasarkan kesepakatan antara pemberi kontrak dan penerima kontrak sesuai peraturan perundang-undangan gitu. Di sini pemberi kontrak itu adalah industri kosmetik, importir kosmetik, dan juga usaha perorangan. Nah, penerimanya itu adalah industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat produksi kosmetik dan sertifikat CPKB untuk bentuk sediaan kosmetik yang dikontrakkan. Ya, jadi misalnya kita mau buat kosmetik gitu, tapi kita nggak punya industri, ya kita bisa pakai nih yang namanya kontrak produksi gitu. Kontrak produksi merupakan salah satu upaya kemudahan bagi setiap pelaku usaha di bidang kosmetik karena memungkinkan untuk produksi kosmetik oleh industri kosmetik. Ya, artinya tetap harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak produksi itu bisa dimulai dari pengadaan bahan awal menjadi produk jadi, atau juga misalnya cuma pengemasannya aja nih, boleh juga. Jadi beberapa yang tertentu gitu. Oke. Kemudian untuk kontrak pengujian ada juga ya, berarti evaluasi. Ya, jadi kerjasama untuk melakukan pengujian suatu kosmetik. Jadinya pemberi kontrak adalah pihak yang belum mampu melakukan pengujian sendiri. Misalnya karena dia nggak punya nih fasilitas laboratorium untuk evaluasi di bidang kosmetik. Nah, menerima kontrak berarti pihak yang mempunyai lab yang terakreditasi dan juga diakui ya metode pengujiannya oleh pemerintah. Kemudian penanganan keluhan. Ya, keluhan berarti ada kecacatan, misalnya ada efek yang diinginkan ya, ataupun efek yang dirugikan terkait produknya misalnya gitu ya. Nah, maka harus ditentukan personil yang bertanggung jawab ya untuk menangani keluhan dan juga memberi keputusan. Kemudian adanya prosedur tertulis yang menerangkan semua tindakan yang diambil terhadap keluhan. Misalnya untuk melakukan penarikan, misalnya karena cacat nih produknya, maka semuanya harus diambil. Keluhan mengenai cacat produknya itu dicatat secara rinci dan diinvestigasi. Jenis keluhan apa saja, jadi bisa kondisi fisik produknya ya, kemudian informasi pada penandaan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan cacat pada kemasan. Misalnya ada kebocoran kemasan ataupun evaluasinya ketika dilihat ternyata produknya terdapat terlalu kental ya kekeruhan ataupun ada partikel dalam larutannya. Berarti sama aja dengan cacat produk. Penarikan berarti untuk menarik ya eh, produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dari peredaran. Nah, pelaksanaan penarikan itu sesuai dengan peraturan BPOM ya. Perkembangan proses penarikan produk itu dicatat, kemudian dibuat laporan. Akhir ya dihitung kesesuaian jumlah produk yang telah dikirim dan yang ditarik kembali ya. Jadi riwayatnya itu harus ditelusuri ya. Kemudian disediakan instruksi tertulis untuk menjamin produk yang ditarik disimpan pada tempat atau area yang terpisah, kemudian aman sambil menunggu keputusan selanjutnya. Jadi ini apakah benar-benar ditarik dan tidak bisa dikembalikan lagi ataupun hanya diuji gitu ya, ternyata masih aman sehingga masih bisa untuk didistribusikan kembali. Ini ada video terkait ini di luar negeri ya untuk pembuatan produk kosmetik. The easiest way to treat dry skin is to spread on some skin cream. It rejuvenates the skin cells and acts as a protective barrier. This is particularly important in the winter, when cold outdoor air and indoor heating suck the moisture out of your skin. If you have dry skin, it's wise to keep a good supply of skin cream on hand. It's not just dry air that makes skin flaky and itchy. Cancer treatments can also dry out the skin, along with other medical conditions like diabetes. The first ingredient is stearic acid. It's a wax derived from palm tree oil. The next ingredient is refined lanolin. It's blended with isopropyl myristate, a natural oil that helps soften the stearic acid. These ingredients make up what's called the oil-soluble phase of the recipe. Workers heat the stearic acid until it liquefies. Then add the blend of lanolin and isopropyl myristate and keep heating. While the oil phase is heating, they prepare the water-soluble phase of the recipe.
The first ingredient is glycerin, derived from a vegetable source such as corn. They heat and mix it, then add purified water. They continue heating the mixture to just below the boiling point, add a floral fragrance, then pump the oil phase into the bottom of the tank. It blends in with the water phase while naturally rising to the top. They gradually lower the temperature. This makes the mixture creamy and bright white. After an hour of mixing, the skin cream is ready. They pump it out of the mixing tank to supply tanks that feed the filling line. This company packages its skin cream in jars for body cream and tubes for hand cream. Workers unpack boxes of plastic jars and line them up on a conveyor belt that feeds the labeling machine. Each jar passes a photo eye sensor. This sensor triggers the machine to spin the jar at the same speed as the adhesive label coming off the roll. Workers place the label jars onto a turntable that feeds the filling machine. Two single-file lanes each lead to 3 nozzles. The machine fills up to 125 jars per minute, depositing 12 ounces of skin cream into each jar. The 2 lanes of filled jars merge as they approach the capping machine. The caps come down a chute to the machine's carousel. A device called a timing screw correctly positions each jar to receive a lid. The lower part of the machine holds the jar steady as an arm secures the lid in place. The next station on the line applies an adhesive label onto the cap. The jars of body cream are ready for sale. This factory also packages hand cream in a tube that you can keep in your purse or pocket. A mechanical arm places the tubes on a turntable, cap side down. The bottom of each tube is open and ready for filling. A nozzle squirts 2 ounces of skin cream into the tube. Then the machine heats the open end to soften the plastic, clamps it shut, then cools the plastic to a solid state. When you rub the cream on your skin, the key ingredients, glycerin and lanolin, pack a 1-2 punch. Glycerin is hygroscopic, meaning it draws water from the air to the skin. Lanolin smooths the skin, forming a protective film to lock in the moisture. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya minta maaf ya, bayi saya nangis. Oke. Iya. Gimana? Atau bentar, mungkin minggu depan aja ya kalau ada pertanyaan. Mohon maaf sekali ya, karena kondisinya lagi nggak kondusif ini. Ya, oke baik, kita ketemu lagi minggu depan. Yang belum absen jangan lupa absen. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.